Halo semuanya, selamat datang di channel ini di mana kita akan membahas berbagai cerita yang menarik, baik itu dari film, anime, dan games. Di video kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah dari film yang baru dirilis di bulan April kemarin, yang ditayangkan secara eksklusif di situs Amazon Prime. Film tersebut berjudul La Clausula Octavia, atau dalam bahasa Indonesia berjudul Kesepakatan. Yuk kita mulai videonya. Film ini dibuka dengan alur dari penghujung filmnya. Terlihat sepasang suami istri tergeletak di lantai sebuah rumah. Sang istri bersimbah darah begitu banyak sambil berusaha untuk membangunkan suaminya yang pingsan. Setelah tersadar, si suami dengan sigapnya langsung membawa sang istri ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan mobil polisi yang sedang berpatroli. Seketika, si suami pun langsung memberhentikan mobil tersebut. Ambulan pun segera datang sambil melakukan perawatan terhadap sang istri. Sedangkan para polisi menginterogasi sang suami apa yang sebenarnya terjadi. Sang suami terlihat gugup sambil menjelaskan bahwa ada seorang perempuan yang datang ke rumahnya yang mengaku sebagai korban kecelakaan. Mereka pun membiarkannya masuk dengan bermaksud menolongnya. Scene lalu berganti ke 24 jam sebelumnya. Terlihat di sini sang suami yang bernama Borja sedang berbicara dengan pengacaranya. Dia membahas bahwa rumah tangganya dengan sang istri sedang dalam masalah dan dia berkonsultasi bagaimana cara untuk mengajukan perceraian, tapi dengan catatan seluruh harta istrinya menjadi milik si Borja ini. Pengacara itu pun mengatakan bahwa istrinya harus terlihat benar-benar bersalah di pengadilan nanti, dan Borja pun langsung mengirimkan foto-foto perselingkuhan istrinya. Setelah itu terlihat Borja sedang menelpon sahabatnya. Dia bermaksud untuk mengundangnya datang ke acara ulang tahun pernikahannya. Sang teman yang bernama Marcos pun menyetujuinya tanpa curiga sedikit pun. Scene pun berganti saat akhirnya sang istri yang bernama Kate pulang. Terlihat Borja di sini bersikap sangat manis, padahal dia sudah mengetahui skandal perselingkuhan istrinya tersebut. Sampai-sampai Borja sempat bermesraan dengan istrinya. Momen bermesraan mereka terganggu oleh sebuah bel rumah yang berbunyi. Kate pun kaget kenapa ada Marcos di sini, padahal ini acara mereka berdua. Setelah itu scene berganti saat ketiga orang ini makan siang bersama. Canda tawa yang menghiasi makan siang ini seketika berubah saat Borja menyodorkan surat perceraian kepada istrinya dan bukti-bukti perselingkuhan Kate dan Marcos. Jadi ternyata Marcos lah yang selama ini menjadi selingkuhan si Kate ini. Kate dan Marcos pun kaget, ditambah lagi di surat perjanjian perceraian tersebut dituliskan bahwa Kate tidak akan dapat sepeser harta pun dari harta gono gini mereka. Terlihat Kate di sini sangat panik. Dia mencoba untuk merayu Borja agar tidak melakukan ini dan menyalahkan keadaan di mana Borja tak pernah memperhatikannya dan sibuk bekerja. Namun Borja sudah tak memperdulikannya. Kate pun pergi dengan kesalnya, diikuti oleh Marcos yang meninggalkan ruangan makan. Dengan penuh kekesalan, Kate segera membereskan baju-baju dan perhiasannya. Di tempat lain, Borja sedang beradu mulut dengan Marcos perihal kenapa ia tega selingkuh dengan istrinya, padahal Marcos adalah teman baiknya. Saat mereka akan pergi, Borja menahannya dengan ancaman mereka tidak boleh pergi sebelum perceraian itu masuk hukum. Jika tidak, maka foto-foto perselingkuhan mereka akan tersebar. Obrolan mereka akhirnya tertahan saat bel rumah kembali berbunyi. Saat Borja membukakan pintu, ternyata ada seorang wanita yang meminta bantuannya untuk menelpon karena mobilnya mogok. Borja pun dengan senang hati membantunya tanpa berprasangka buruk. Di sisi lain, Kate dan Marcos yang berada di halaman belakang sedang merencanakan sesuatu. Mereka akhirnya nekat berencana untuk menghabisi Borja dengan skenario mereka akan bercinta di depan Borja dan membuat kesal Borja. Sampai akhirnya Borja lepas kendali dan Marcos akan menembaknya dengan alasan membela diri. Di sisi lain, sang wanita misterius ini ternyata menghubungi pacarnya untuk mengkonfirmasi perampokan di rumah tersebut.
Namun ternyata sang pacar malah sedang asik bersama wanita lain. Borja terlihat berniat untuk membantu kerusakan mobil pada wanita tersebut. Namun ternyata tidak bisa ia perbaiki. Akhirnya Borja pun mengajak wanita tersebut kembali ke rumah untuk menunggu seseorang yang akan menjemputnya, seperti yang wanita itu katakan. Di sisi lain, Cat dan Marcos pergi ke ruang basement, di mana Marcos mengambil pistol yang disimpan di brankas Borja. Mereka akhirnya meyakinkan diri mereka masing-masing untuk melenyapkan Borja sesuai dengan skenario tadi. Keempat orang tersebut akhirnya berkumpul di satu ruang santai. Mereka basa-basi sambil berpura-pura satu sama lain. Si wanita perampok ini pun pura-pura izin ke kamar mandi. Dan benar saja, wanita ini malah masuk ke kamar Cat dan mencuri jam tangan Cat. Di ruangan terpisah, akhirnya Cat dan Marcos mulai menjalankan rencana mereka. Mereka akhirnya bermesraan di depan Borja untuk membuat Borja kesal dan marah. Namun alih-alih Borja marah, Borja malah meminta mereka untuk meneruskannya dan terlihat menikmati ketika istrinya bermesraan dengan Marcos. Cat yang kesal melihat tingkah laku Borja yang tidak terpancing melakukan tindakan yang lebih berani lagi dengan mengajak Marcos ke kamar diikuti oleh Borja. Sampainya di kamar, Borja malah menantang Cat untuk melakukannya jika memang ia berani. Karena kesal, Cat pun melakukannya. Namun Cat akhirnya menyerah dan tidak bisa melakukannya dengan alasan ada tamu yang tidak kenal di rumah mereka dan meminta Borja untuk mengeceknya. Borja tersadar bahwa wanita tersebut sudah terlalu lama di toilet. Namun saat Borja menyusulnya, wanita tersebut sudah berada di kamar mandi. Mereka kembali berkumpul di teras sambil minum-minum hingga akhirnya Marcos mulai mabuk dan mulai meracau. Hal itu membuat Borja kesal sampai akhirnya dia memukulnya. Cat berusaha menolong Marcos dengan mengobatinya. Namun saat dia keluar, Cat memergoki wanita yang mengaku bernama Jennifer tersebut sedang menelpon kekasihnya untuk segera ke sana dan merampok rumah tersebut. Tertangkap basah oleh Cat, wanita tersebut langsung menodongkan pistol kepada Cat. Di ruangan lain, Marcos yang kesal akibat pukulan dari Borja membalasnya dengan memukul Borja lalu menodongkan pistol kepada Borja. Namun perhatian mereka dialihkan ketika wanita tersebut muncul dengan menyandra Cat sambil menodongkan pistol di kepala Cat. Lalu akhirnya tibalah pacar si Jennifer tersebut dengan menodongkan pistol dan akhirnya mereka menyandra ketiga orang tersebut. Saat akan mengikat, mereka tiba-tiba Borja berusaha melawan dan mengambil pistol dari perampok tersebut. Keadaan menjadi kacau dan akhirnya Jennifer menembak kaki Cat dan Marcos pun dipukul pingsan oleh si perampok. Borja yang panik melihat Cat, ia juga ikut pingsan setelah dipukul oleh kedua perampok tersebut. Scene lalu berpindah ke lanjutan adegan awal tadi, di mana Borja sedang diintegrasi oleh polisi. Borja menjelaskan kepada polisi bahwa ada perampok yang masuk dan menembak Cat. Namun polisi menjelaskan bahwa luka tembak yang Cat terima itu berasal dari pistol Borja. Borja pun kaget dan termenung. Akhirnya plot twist dari film ini dimulai ketika kita akhirnya mengetahui bahwa pacar dari Jennifer saat awal masuk tadi mengambil pistol Borja yang dipegang Marcos dan memberikannya kepada Jennifer. Itulah sebabnya mengapa luka tembak Cat berasal dari pistol Borja. Borja akhirnya menyadari bahwa ia sedang dijebak oleh Cat dan kawanan perampok tadi. Polisi pun bilang bahwa saat ini Borja bisa dituntut dengan percobaan pembunuhan atas istrinya dengan motif cemburu karena istrinya selingkuh. Dan yang bisa menyelamatkannya adalah istrinya sendiri jika istrinya memberikan laporan bahwa memang ada perampok yang datang saat istrinya sudah siuman nanti. Scene plot twist kembali menjelaskan bahwa ternyata saat Cat memergoki Jennifer yang sedang menelpon pacarnya untuk merampok rumah tersebut, Cat membuat kesepakatan dengan para perampok tersebut untuk melakukan skenario itu. Borja pun terlihat kesal di kantor polisi. Ia menjelaskan bahwa pistol tersebut hanya ada di brankas dan hanya dia dan Cat yang tahu kodenya. Dia menyadari telah dijebak dalam keadaan ini semua. Scene akhirnya berganti 3 hari kemudian saat tiba-tiba Borja dibebaskan dari segala tuduhan.
terlihat satu mobil yang terparkir di depan kantor polisi tersebut dengan seorang wanita cantik di dalamnya. Dan surprise, ternyata itu adalah Cat. Cat memberikan laporan kepada polisi bahwa dia membenarkan adanya perampok itu dan perampok itu yang menembaknya. Borja terlihat kebingungan kenapa Cat melakukan ini. Bukankah Cat sendiri yang merencanakan penembakan ini untuk menjebaknya? Dan akhirnya Cat pun menyodorkan perjanjian perceraian baru yang dimana semua harta akan menjadi milik Cat. Borja pun tersadar bahwa pengacaranya sendirilah yang mengkhianatinya. Cerita pun tamat. Oke, itulah alur cerita dari film yang berasal dari Meksiko yang berjudul La Octavia Clausula yang baru dirilis bulan April kemarin. Walaupun filmnya terlihat sederhana, tapi ceritanya cukup kompleks dengan bumbu perebutan harta dan isu perselingkuhan ditambah dengan plot twist di akhir film, cukup untuk kita menikmati film ini. Sekian video dari saya, jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.